Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ahmad Nuhaisin Sarbani Tanjung MA sebagai dosen pengampu mata kuliah Usul Fiqh Keuangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Jainab Khairia dengan NIM 0502213147, Nisa Andini dengan NIM 0502213095, dan Dia Hanifa Daulay dengan NIM 0502213094. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang Saddu al-Jari'ah. Pengertian Saddu al-Jari'ah. Secara lugawi atau bahasa, al-jari'ah itu berarti al-wasilatul lati yatawassallu biha ila syai'i sawakana hiyaya au ma'nawiyah. Jalan yang membawa kepada sesuatu secara hissi atau maknawi, baik atau buruk. Nah, arti lugawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim ke dalam rumusan definisi tentang az-zariyah, yaitu makana wasilah wa tariqan ila syai'i. Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Selanjutnya, Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap zariyah itu sebagai berikut. Huwal mu'silu ila syai'il mamnu'il mustamili ala mafsadah. Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan. Nah, untuk menempatkannya dalam bahasan sesuai dengan yang dituju, kata jariyah itu didahului dengan saddu, yang artinya menutup. Maksudnya adalah menutup jalan terjadinya kerusakan. Pengertian az-zariyah dikemukakan oleh Al-Sawkani sebagai berikut. Al-zariyah adalah masalah yang secara lahiriah mubah, tetapi dengan al-zariyah dapat menjadi kepada perbuatan yang dilarang. Dasar-dasar Saddu al-Zariyah. Yang pertama pada surah Al-An'am ayat 108, yang artinya, janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa pengetahuan. Maksud dari ayat tersebut adalah, sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja. Bahkan, jika perlu boleh memeranginya. Namun, karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang. Kedua, pada surah An-Nur ayat 31, yang artinya, janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi di dalamnya. Maksudnya ialah, sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasan yang tersembunyi dapat diketahui orang, sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang. Dari dua contoh ayat di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini, dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi. Sisi pertama ialah sisi yang mendorong untuk berbuat, dan yang kedua ialah sasaran atau tujuan yang menjadi natijah atau kesimpulan atau akibat dari perbuatan itu. Dengan memandang pada natijahnya, perbuatan itu ada dua bentuk. Yang pertama, natijahnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik, dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya. Yang kedua, natijahnya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya jadi terlarang. Pengelompokan Saddu al-Zariyah. Zariyah dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi. Yang pertama, dengan memandang kepada akibat atau dampak yang ditimbulkannya. Ibnu Qayyim membagi jariyah menjadi 4 macam, yaitu yang pertama jariyah yang memandang kepada dasarnya membawa kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan, yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk.
perbuatan zina yang membawa kepada kerusakan atau tetap keturunan. Yang kedua, syariah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhalil atau tidak sengaja seperti mencaci sembahan agama lain. Yang ketiga, syariah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seorang perempuan yang baru meninggal suaminya dalam masa iddah. Yang keempat, az-zari'ah yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibandingkan kebaikannya. Contoh dalam hal ini, melihat perempuan yang sedang dipinang. Lalu dari segi yang kedua, yaitu dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya. Abu Ishaq al-Shatibi membagi syariah menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, syariah yang membawa kepada kerusakan secara pasti, yang artinya bila perbuatan syariah itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan. Umpamanya menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Sebenarnya menggali lubang itu boleh saja, namun penggalian itu dilakukan dalam kondisi yang seperti itu akan mendatangkan kerusakan. Yang kedua, syariah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya dengan arti kalau syariah itu dilakukan maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau yang dilakukan perbuatan yang dilarang. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Yang ketiga, syariah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini berarti bila syariah itu dihindarkan seringkali sesudah itu akan mengakibatkan keberlangsungan perbuatan yang terlarang. Umpamanya, jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering dijadikan sarana untuk riba. Yang keempat, syariah yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Umpamanya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang. Menurut kebiasaan, tidak ada orang yang berlalu atau lewat. Di tempat itu akan terjatuh ke dalam lubang. Namun tidak tertutup kemungkinan ada yang nyasar lalu terjatuh ke dalam lubang tersebut. Pandangan ulama tentang saddu az-zari'ah. Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk nasya maupun ijmah tentang boleh atau tidaknya menggunakan saddu az-zari'ah. Oleh karena itu, dasar pengambilannya hanya semata-mata itijad dengan berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dapat dijadikan pedoman dalam hati-hati itu adalah faktor manfaat dan mudarat atau baik dan buruknya. Jumhur ulama yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudarat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metode saddu az-zari'ah itu, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya. Kalangan ulama Malikiyah yang dikenal banyak menggunakan faktor maslahat, dengan sendirinya juga banyak menggunakan metode saddu az-zari'ah. Mustafa Salabi mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang saddu az-zari'ah ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, yaitu syariah yang membawa kepada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan, seperti pada bentuknya syariah yang ke-1 dan ke-2 dalam pembagian syariah menurut Syaibi di atas. Dalam hal ini sepakat ulama melarang syariah tersebut sehingga dalam kitab-kitab fikih mazhab tersebut ditegaskan tentang haramnya menggali lubang di tempat yang biasa dilalui orang-orang yang itu dapat memastikan akan mencelakakan orang tersebut. Demikian juga haramnya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, dan diharamkan menjual pisau kepada penjahat yang akan membunuh korbannya. Yang kedua, syariah yang kemungkinan mendatangkan kemudaratan atau larangan, seperti pada syariah bentuk keempat dalam pembagian menurut Syatibi di atas. Dalam hal ini, ulama juga sepakat untuk melarangnya. Artinya, pintu syariah tidak perlu ditutup atau dilarang. Dalam kitab-kitab fikih mazhab, tidak terdapat larangan menanam atau memperjualbelikan anggur. Begitu pula, tidak ada larangan membuat dan menjual pisau di waktu normal, serta menggali lubang di kebun sendiri yang tidak pernah dilalui orang. Yang ketiga, syariah yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak, sebagaimana pada syariah bentuk ketiga. Dalam pembagian menurut Syatibi di atas, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Syalabi mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad
Ibnu Hanbal mengharuskan melarang syariat tersebut, sedangkan Al-Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.